Businessman Opinion. Mitra bisnis Presiden Prabowo Subianto meminta ke para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara. Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan. Prabowo mengatakan pemerintah akan memberi kesempatan ke koruptor mengembalikan hasil curiannya. Dia bahkan menyebut pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam supaya tidak ketahuan. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai desakan agar koruptor mengembalikan hasil curiannya sehingga kemungkinan dapat dimaafkan? Di 6339160 atau WhatsApp kode 0816924924. Jangan terlalu berprasangka negatif dengan pidato presiden kita yang tanpa teks itu. Saya yakin masih ada nilai positifnya. Jadi, dan saya punya keyakinan presiden sekarang punya nilai lebih dari pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Kita lihat nanti hasilnya. Terima kasih. Ya, ada sedikit kemajuan lah Pak Presiden ngomong begitu ya. Cuman kalau menurut saya pribadi sih, kalau ngomong begitu suruh orang ngaku kembaliin uang yang dikorupsi kayaknya sih susah. Berarti kalau dia ngaku kan paling enggak kan nanti mungkin liput sama TV dan sebagainya kan. Malu dong nama dia, keluarga dia. Ya. Kemarin saya dapat video. Itu video bener-bener tuh berani banget satu orang yang menjadi ahli forensik digital. Iya. Dia minta sampai dengan sangat dikirimin video itu ke Bapak Presiden Prabowo. Isinya tahu nggak apa, Mbak? Dia bilang waktu kasus Jessica itu direkayasa. Forensik digitalnya tuh direkayasa sama oknum puslapor Kapolri loh. Waduh. Nah, dia bilang dia minta ke Pak, saya sudah bikin surat ke Jaksa Agung, udah bikin surat ke Komisi Yudisial dan sebagainya. Dan sekarang dia minta bantuan dari Bapak Presiden supaya dia bilang pecat Kapolri pada saat itu, yaitu Pak Tito Karnivan. Karena dia bilang si Pak Tito sama satu polisi Jenderal Bintang 2 sekarang itu Pak Krisna itu sangat bertanggung jawab atas kasus itu. Dia bilang kalau mereka nggak membackup, nggak mendukung kedua oknum puslapor itu, ya nggak mungkin orang di bawahan dia itu berani melakukan pengeditan itu secara kasar. Karena yang ngomong ini adalah ahli forensik digital, Pak. Titelnya tuh banyak banget. Sampai dia bilang dia bisa pertaruhkan nyawa dia, boleh dipakai silakan, boleh pakai orang independen untuk periksa dan sebagainya. Karena dia udah bikin surat ke sana, dia bilang itu semua nggak ada yang tanggapin, Mbak. Dia bilang untung si Jessica masih dihukum hanya belasan tahun. Bagaimana kalau dia sampai dihukum mati? Iya. Siapa yang membela dia? Karena orang biasa. Dan kalau ini dia bilang itu dia kasih tahu forensik digitalnya itu sampai dia diedit pakai istilahnya editan yang murahan punya dia bilang. Dan di persidangan nggak dikasih lihat yang aslinya seperti apa pokoknya nggak diperlihatkan yang sebenarnya. Jadi dia bilang dia tuntut itu hakim yang bermasalah, jaksa juga bermasalah. Itu semua adalah dia bilang komplotan. Nah, pertanyaannya kalau mereka itu nggak dibayar, Mbak, apa mungkin mereka melakukan itu? Secara logika. Ya kan? Nah, itu aja Mbak yang sudah begitu sampai dia bilang itu dia harus Pak Presiden harus pecat Pak Tito yang sejak sekarang ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dan Pak Krisna yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Bareskrim ya, nggak tahu sekarang jabatannya apa. Jadi mereka naik pangkat karena berbuat seperti itu. Nah, itu orang berani banget, Mbak. Nah, kalau sudah begitu aja Pak Presiden nggak berani bertindak,
apalagi cuman menghimbau suruh Iya. koruptor kembalikan uang, itu nonsen. Kalau nggak ada tindakan hukum secara tegas membuat kapok para koruptor, itu tidak akan pernah terjadi. Dan ini sudah parah. Hukum di negara kita ini sudah parah. Karena apa? Semua kepala-kepalanya ini, oknum-oknumnya ini rata-rata itu sudah boleh dibilang udah parah dah. Moralnya sudah bejat tak. Iya. Jadi saya bilang kasihan negara kita. Karena apa? Hukumnya hanya bisa berlaku untuk orang-orang yang lemah, yang nggak punya backing, yang nggak punya uang, apalagi itu mereka tertindas. Tapi kalau mereka yang punya backing, punya uang banyak, mereka terselamatkan, Mbak. Ini takutnya si Prabowo ini, dia kan mengatakan dirinya macan Asia. Iya. Tapi takutnya menjadi kucing. Kucing Asia. Takutnya nih. Jadi saya bisa menyarankan ke Bapak Presiden yang terhormat, gerakan pasukan dia di Gerindra di DPR, terus berkolaborasi dengan orang-orang yang berminat menjadi membuat undang-undang, bikin payung hukumnya dulu untuk memberantas korupsi. Jangan mengembalikan uang itu diam-diam itu maling apa itu, maling budiman apa? Itu nggak bisa begitu. Itu harus ada undang-undang, ada payung hukumnya. Kalau payung hukumnya udah tegak, udah ada perampasan aset itu, harta, perampasan isi semua itu ada, itu baru dibikin. Karena kalau nggak ada undang-undangnya lagi, itu payung hukumnya nggak ada, itu akan percuma gitu. Ini kan negara hukum katanya. Hukum itu harus ditegakkan. Jadi itulah yang harus ditegakkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo itu harus didukung. Karena apa? Kalau dia ini karena berat sekarang Pak Prabowo. Karena apa, banyak tikus-tikusnya di sekelilingnya dia. Dia itu bagaikan itu diserang penyamun sekarang ini. Pak Prabowo itu diserang penyamun. Penyamunnya banyak sekali di situ. Orang-orang semua menjadi menteri lah, menjadi ini itu. Semua itu penjilat yang ingin mendapatkan kekuasaan. Saya lihat sangat prihatin sekali dengan negara Republik Indonesia ini. Aduh, luar biasa. Jadi sekarang ini negara kita nggak baik-baik aja. Aduh, nggak tahu deh tahun 2025 ini apakah bisa, Bang. Karena apa? Uang korupsi itu udah mencapai triliunan rupiah. Habis digasak habis sama begundal-begundal itu. Kita sebagai rakyat ya akhirnya dikena pajak lagi. Kalau Pak Prabowo jangan memberikan kesempatan dan jangan memberikan, ya susah juga sih karena anggota DPR ini banyak dari berbagai fraksi yang juga membutuhkan dana untuk partai mereka. Ya, makasih. Nah, tadi kan banyak sekali dari itu telepon tentang masalah korupsi itu yang mau dikembalikan. Ya kan, ada orang bilang dikembalikan aja pas koper. Nah, itu kan korupsi itu, aduh susah lah kalau begitu, susah dibalikin itu. Apalagi ngomong-ngomong tadi malam itu, tadi sore itu keluarga dari partai yang banyak itu kayaknya orang tanahnya coba luas di mana-mana ada, coba uangnya ada di luar negeri. Waktu partai itu dulu kan katanya uangnya banyak, transfer katanya, bilang begitu aja duit kan. Baru-baru ini ada lagi Pak ini di Pro 3 juga Pak ini pengamat ekonomi itu kata Prabowo mau disuruh kata dolar dari 5.000 tuh Pak. Itu gimana kalau bilang bisa, wah udah luar biasa. Nah cuma itu aja Pak yang ini pandang Akong ya, saya sendiri, saya nggak bilang benar. So ini korupsi seperti orang-orang partai tidak bayar pajak segala macam itu kan bukan peninggalan, bukan dia kan.
ini kan peninggalan presiden-presiden yang terdahulu kan. Ya kita kasih waktu. Dia kemarin di Kairo kan bilang dia baru bulannya nggak. Nah, kita nggak usah kritik. Kita pegang janji-janji pidato dia, bener nggak? Mungkin dia ada jurus supaya bangsa kita tidak pecah belah. Mungkin dengan jurus-jurus apa kita tunggu aja, bener nggak? Kita nggak seperti di Korea Selatan atau di di Syria, di mana. Kita tunggu aja, bener nggak? Mungkin ini kan kita tahu sendiri ya kita kan banyak orang DPR-nya korupsi, orang partai yang gede korupsi, gali-gali tambang katanya nggak bayar pajak sama macam. Jadi kita tunggu aja, benar nggak? Mungkin dia ada jurus tertentu, kita tunggu aja. Apakah dia bisa? Tapi saya dengar dia punya pidato sih dia menggebu-gebu doang. Seperti swasembada pangan dan sebagainya. Kita tunggu aja, benar nggak? Dia baru bulan, ya nggak? Kalau orang melahirkan anak baru masih 9 bulan, dia baru 2 bulan belum sempurna toh. Ya toh ya. Ya kita sebenarnya kita tunggu ya, kita doa. Bahwa sementara sekarang ya listrik Jakarta masih nyala, ledeng masih ngalir ya nggak? Mobil apa masih ada kan? Nah gitu aja kita tunggu, jangan sampai kita pecah belah kan, bahaya juga kan. Seperti di Pakistan, di Afghanistan. Kita tunggu ya. Nah, itu pandangan saya kan. Iya, jadi gini Pak, kalau koruptor kan biasanya harus mengembalikan dana itu diikuti dengan eksekusi Pak, ya. Jadi dia harus tetap dihukum karena pelanggaran-pelanggaran yang diadakan. Makanya mereka enggan mengembalikan sampai ketahuan baru gitu. Nah ini mungkin kebijakan jalan pintas yang dilakukan RI 1 kita sekarang, Pak Prabowo, supaya bisa dananya itu dikembalikan dengan diberikan pengampunan atau istilahnya apa ya, amnesti gitu ya. Nah ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat ya, karena sebegitu mudah melakukan penyimpangan atau deklinasi terhadap moneter keuangan negara, tapi kok tiba-tiba diampuni. Nah ini jadi polemik gitu loh. Nah ini harus jangan menjadi bola liar, harus dikembangkan secara utuh dan terintegral oleh Pak Prabowo sendiri. Maksud dan tujuannya harus diklarifikasi, karena tidak semua orang yang bisa menerima uraian itu secara masif. Ada banyak yang tidak setuju karena ada dikembalikan pun harus dieksekusi gitu loh. Dan ini betul-betul perlu pertimbangan yang bijak ya. Makanya Pak Prabowo harus menjelaskan maksud tujuan dikembalikan itu apa. Karena sebegitu gampang kan orang sudah mengambil ketahuan kemudian mengembalikan. Dan juga saya kira nggak perlu diam-diam ya. Itu harus secara transparan dibuka di muka publik agar betul-betul memberikan tok terapi atau efek jerah pada orang yang melakukan tindakan seperti itu. Imbulan yang bagus menurut saya, Pak. Satu hal ya, Presiden concern dengan pengembalian aset yang dicuri oleh koruptor. Tapi himbauan kita balik sebagai rakyat biasa, kan parlemen sudah dikuasai oleh ya klubnya Pak Prabowo kan, dan beliau ada presiden. Jadi harusnya menurut saya dikeluarkan aja Perpu. Jadi memang dibuat dasarnya jelas, berapa yang dikorupsi, mungkin didobelin aja itu wajib mengembalikan, dan dibuat aturan jelas begitu. Karena kalau hanya ngomong di media ya itu kan istilah beliau omon-omon gitu ya, nggak ada dasarnya, nggak ada tindak lanjutnya. Beliau kan seorang presiden, punya kekuatan yang luar biasa, di parlemen pun menguasai hampir 80% kan. PDIP kalaupun dia dianggap oposisi ya segelintir manusia saja. Dan mereka juga sudah mengatakan ya dikeluarin dong Perpu kan begitu. Nah kita bermain politik kadang-kadang antara silat lidah sama silat beneran itu susah bedain nih politisi ini. Jadi ya kita sih berharap, karena kan APBN jebol hari ini 2025-2026 kita nggak tahu tuh gimana bisa nggak. Satu-satunya cara itu memang dari ya mungkin royalti tambang, kemudian dana-dana korupsi. Itu kalau bisa balik itu mungkin kita bisa selamat nanti di 2029, nggak terjadi krisis gitu. Jadi perlu serius tuh orang-orang mikirin apa yang dikatakan oleh Pak Presiden. Semua kita ya mendukung lah. Kalau kita rakyat biasa kan hanya bisa mendoakan ya. Itu aja sih. Ini pajak sudah naik, inflasi masih naik, likuiditas perbankan sudah kering. Ya gimana nggak kering kan? Orang pajak naik, artinya kebijakan fiskal juga ketat, kebijakan moneter ketat, ya likuiditas ketat lah. Ya
Ya itu masalah ini, berat ya. Jadi serius kalau menurut saya beliau ya harus segeralah action. Oke, agak ini ya, komen saya agak rancu gimana ya, karena apakah Pak Prabowo ini terlalu baik gitu ya? Kalau kita nonton sinetron, nonton drama Korea itu kan tokoh utamanya baik-baik hati banget ya, hatinya suci, tulus, takutnya malah jadi naif gitu ya. Karena koruptor kan penjahat kalau boleh kita bilang ya, bahkan di state sebagai kejahatan yang luar biasa gitu. Masa kejahatan luar biasa bisa minta maaf diam-diam asal uang dibalikin ya, ini malah jadi habit gitu kan. Artinya orang jadi nggak ada efek jerah, artinya saya korupsi 1 miliar 2 miliar 1 T gitu, ntar saya tinggal balikin aja, ntar ngakunya korupsinya setengahnya, misalnya ngakunya 500 miliar, tinggal minta maaf diam-diam, besok ngelakuin lagi kan bisa. Artinya ini tidak mendidik gitu ya. Artinya oke, kita mengasihi orang betul, tetapi kan yang dirugikan dari korupsi ini kan satu bangsa gitu. Nah, sebagai pemimpin yang amanah ya Mbok memikirkan yang khalayak umumnya karena segelintir penjahat gitu, jadi nggak maju di negara, nggak sejahtera kan juga nggak benar, nggak amanah ya. Jadi ya menurut saya semoga ini jangan beneran gini lah. Harus kalau ada koruptor yang proses hukum, bila perlu diumumkan OTT kayak dulu gitu kan. Jadi orang akan dengan ada OTT aja nggak hilang-hilang korupsi, apalagi kalau cuma untuk minta maaf kemudian dibalikin ya semakin merajalela. Ini mau dibawa kemana bangsa gitu kan. Saya sih kecewa lah, semoga ini nggak beneran dilakukan gitu ya, semoga aja gitu. Terima kasih. Katanya Pak Prabowo baru menjabat 2 bulan, itu benar. Tapi kalau kita bicara korupsi, aduh Mak, 98 itu 6 visi reformasi itu, yang nomor 2 itu berantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi nggak mungkin Prabowo nggak tahu. Tapi itu kita bicara korupsi. Yang kedua, Ban Ki-moon itu mantan sekjen PBB sebelum diganti, yang sekarang Antonio Guterres. Itu 2018 diganti Antonio Guterres. 2018 itu kan 6 tahun yang lalu. Bulannya saya lupa ya. Jadi Ban Ki-moon mengatakan kekayaan Soeharto 15 sampai 35 miliar dolar. Jadi kalau dirupiahkan sekarang, ambil tengah-tengahnya deh, average 25 miliar dolar. Kira-kira 400 triliun kekayaannya. Dari mana kekayaan itu? Presiden masa bisnis, dia kan nggak mungkin. Memang nggak disebutkan itu korupsinya Soeharto, enggak, kekayaan tapi Soeharto. Kekayaan disebutnya, ya. Jadi pertanyaannya, kalau koruptornya sudah meninggal, terus bagaimana? Pelakunya sih meninggal, tapi duitnya kan duit rakyat. Sampai kapanpun ya harus dikembalikan ke rakyat. Bagaimana juga yang dengan yang sekarang udah stroke? Kan ini koruptor banyak banget ini. Nggak mampu saya ngitung dengan jari. Jadi tanya Pak Prabowo, bagaimana yang sudah meninggal? Itu 15 sampai 35 miliar dolar itu, 400 triliun kekayaan Soeharto. Terus bagaimana cara ngusutnya itu? Jadi itu aparat-aparat penegak hukum, terutama DPR ini, undang-undangnya itu harus dirubah ini undang-undang ini. Bagaimana caranya uang negara, uang rakyat ini dibalikin, dan hukumannya diperkeras, kok dimaafkan. Toleransi kok sama koruptor. Najis. Mantun ya Mas Beni. Dilanjut kalau begitu Pak Roni, dilanjut. Ini hari Jumat, kalau besok pasti hari Sabtu. Cakep. Koruptor kalau giginya kumat, kepalanya pasti paling jatuh. Yang korupsi yang disebutkan tadi yang banyak itu nggak ada diukur, nggak ada dicari Pak. Orang udah nggak ada. Nggak ada anak-anaknya sama jodoh-jodohnya. Iya. Pembuktian terbalik sama perampasan aset itu cepet-cepet diketok palu gitu ya Mas Beni ya. Biar ada rasa keadilan bagi rakyat, bagi mereka yang sudah terbukti ya Mas Beni ya. Kalau belum kan ya belum, kan kalau sudah terbukti ya harus itu
Bukti kembali sama perampasan aset biar ada efek jerah gitu Mas. Saya kira ini tema hari ini baik ya. Menurut saya Prabowo sejak saat pertama menjabat sudah beberapa kali beliau mensuarakan yang masalah korupsi ini. At least 2 bulan berjalan, kalau sering disuarakan artinya cukup serius. Kalau punya niat ikut-ikutan tentu nggak mau sering-sering bersuara ya, kira-kira gitu ya bro ya. Ya kan? Nah kemarin yang di Kairo saya lebih melihat pendekatan mereka Pak Prabowo untuk yang sudah melakukan korupsi yang lama. Artinya itu uang sudah banyak dan Indonesia kan sudah masuk anggota yang apa namanya IOC atau apa ya saya lupa untuk betul yang bisa tukar informasi perbankan ya dengan banyak negara ya. Saya kira ini dari zaman Jokowi udah tahu persoalannya belum bisa dibawa kembali. Nah kalau kita lihat mudah-mudahan kerjasama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bisa mengembalikan uang ini. Karena uang ini akan sangat membantu Indonesia Emas 2024. Lantas satu lagi bro, yang sering kita utarakan rancangan undang-undang perampasan aset. Betul, pembuktian terbalik sama pengaturan uang kartal. Ini adalah rancangan undang-undang yang kalau segera menjadi undang-undang itu akan mencegah korupsi ke depan. Jadi kalau Pak Prabowo kemarin di Mesir yang berbicara itu, menurut saya itu untuk menarik kembali uang. Tentu saya yakin beliau punya cara. Persoalannya berhasil apa enggak kita belum tahu. Nah, yang tetap kita harus push di pembicaraan business opinion ini, yaitu rancangan undang-undang. Karena rancangan undang-undang ini kalau jadi undang-undang akan mencegah. Ada 2 hal. Karena rancangan undang-undang ini akan minimal membuat yang berpikir untuk melakukan itu lagi berpikir ulang, iya toh, karena bisa dimiskinkan. Tetapi kalau yang untuk mengembalikan uang itu, memang saya pikir ya bahasa Prabowo kan ada yang bilang ini bahasanya kok kayak diem-diem apa, tetapi saya pikir ini start awal sih ya persuasif lah ya. Syukur-syukur mereka paham. Mungkin nanti lanjutannya kepada TA. Karena sesungguhnya TA itu kan memberi kesempatan untuk mengembalikan uang. Kan itu kan. Barangkali nanti lanjutan dari yang Kairo ini barangkali akan ada TA lagi. Tax amnesty ya. Betul, tax amnesty ya mungkin dibilang ketiga atau apalah. Supaya TA ini bisa menghasilkan apa namanya uang kepada negara kita. Sebab situasi perekonomian global yang geopolitik segala macamnya memang pekerjaan yang nggak gampang Indonesia, dan saya kira bukan Indonesia aja, Cina sekarang aja udah terpuruk, ya kan, banyak sekali yang gitu. Jadi saya pikir kita secara ini kita tetap mendukung lah ya, walaupun kita tetap harus melakukan apa namanya kritik secara membangun ya. Artinya terima kasih Pak Seven sama Bro Benny juga nih, kita tiap hari bersuara di sini ya. Mudah-mudahan terus didengar dan kita berharap pemerintahan baru ini bisa membawa yang lebih baik untuk Indonesia bro ya. Jadi diem-diem nih bro kalau punya simpenan. Simpenan apa dulu nih bro yang diem-diem. Udah DNA-nya korupsi tuh. Jadi ya elah ya nggak, dibawa santai aja ya nggak. Kalau dibilang maling, korupsi, duit udah bawa lari ke luar negeri, udah dicuci sekian pakai deterjen apapun, terus mau dibalikin lah, mikir aja bro. Ya kayak ini nih Mission Impossible-nya Tom Cruise ya nggak? Tom Cruise iya nggak? Boleh berharap. Ingat dulu Jokowi juga teriak-teriak sama kok bro ya nggak? TA2 itu adalah menyasar ke sono. Karena apa? TA1 udah terjadi, orang-orang tuh udah pada ikut. TA2 tuh didesain buat itu. Boro-boro mereka mau ikut, ya nggak? Kan gagal. Mau dibikin TA3 ya monggo, ya nggak? Sampai ke TA Taman Anggrek juga boleh lah bro, ya nggak? Ya nggak? Iya. Karena
dia udah susah-susah korupsi, lu suruh dia ngaku, enggak? Gila aja judulnya. Berharap boleh, tapi realistis juga wajib, benar nggak bro? Iya. Jadi kita ngelihatnya, aduh, kalau mau ngomong RUU perampasan aset, jujur aja ya bro ya. Tahu nggak? Orang Gerindra sendiri yang kagak setuju RUU itu. Waktu itu debat kencang sama ICW. Jadi kita mau ngomong apapun, ya bersuara, hayolah monggo, teriak terus sampai bebusa, enggak? Agak. Gua mah fair aja, makanya kita bawa santai. Kalau kata Akong tadi, Sun Gokong mau ngelawan siluman apa setan? Yang dilawan ini Kong, rajanya setan. Nah, lo udah pusing ya nggak? Mau pakai jurus apa juga kagak ngerti, halus, lembek, kasar, segala macem. Nah itu aja. Bawa santai aja, bener nggak bro? Siap. Tema yang bagus nih soal korupsi nggak bisa habis nih. Dari presiden-presiden kita kan ada berapa jenderal. Menurut saya kalau Pak Prabowo ini kan udah jenderal penuh. Harusnya jangan lembek lah sama koruptor. Kan kita kan namanya jenderal kan udah paling tinggi. Masa kalah sama koruptor. Harusnya uang-uang itu dikembalikan. Jangan didiem-diem cara kembalikannya, tunjukkan aja ke KPK. Itu ada perdamaian KPK biar lebih jelas gitu loh, biar bangsa Indonesia itu juga tahu. Oh dia yang sudah bertobat, ya dikembalikan, ya dihapuskan dosanya gitu. Itu kalau uang-uang dikembalikan, saya rasa itu jalan tol jadi tuh dari ujung Aceh sampai ujung Papua bisa disambung terus itu. Betul. Kalau nggak dibalik-balikin nggak akan jadi itu jalan tolnya sampai ke ujung Papua. Gimana, kasihan Papua semua. Di Kalimantan semua jalannya masih pada hancur, Papua hancur, koruptor mah jalan terus. Kasihan negara kita ini. Aduh, Pak Prabowo tolong dong jangan lembek. Taruh gantungan lah di depan istana gitu, siapa yang korupsi taruh di situ. Sama koruptor yang begitu kerasnya mengambil uang negara kita, uang rakyat Indonesia yang begitu kerja keras pagi siang, yang di darat, yang di laut, yang di udara, semua kerja keras, masa ya di koruptor begitu didamain begitu. Kasih pelajaran Pak dia Pak ya. Gitu aja. Oke. Ini kan bicara korupsi kayaknya bukan di negara Indonesia aja Pak ya. Jadi kita bisa narik contoh, kita kan bilang negara hukum. Nah, mekanisme hukumnya orang mengembalikan uang itu kan salah satunya lewat tax amnesty kan Pak. Nah, arti ada hukumnya, dia aman, dia ngakuin hukumnya jelas, dia istilah dibebaskan, amnesti namanya. Bagian daripada order lama, order baru kan, sekarang order apa saya nggak tahu ya. Jadi langkah hukumnya kata Bapak terakhir benar, harus lewat mekanisme undang-undang di DPR. Kalau undang DPR atau tax amnesty itu, tax amnesty kayaknya yang jilid 2 kurang banyak Pak ya. Pertanyaan berikutnya, tax amnesty 3 kira-kira banyak kayak ya. Sebelum presiden ngambil langkah keras, orang tidak akan mau ngambil tax amnesty 3 tuh. Balikin duit. Bukan takut hukumnya, sayang duitnya. Mungkin Bapak setuju kali Pak ya. Terima kasih Pak ya. Iya Pak Ten, yuk silakan Pak Ten. Mau pantun dulu dikit. Dilanjut kalau gitu Pak Ten. Bangunan pakai besi, pakai paku, capek-capek korupsi dipaksa ngaku. Aduh, kadang-kadang nih baterai kembung 58% turun dari angkot, bukan dari kayangan. Ini gimana ini? Gimana ada sih? Betul kata Bapak saya sebelumnya ya yang komentar. Capek-capek korupsi, ngumpet-ngumpetin sampai di dalam tembok 1 triliun, sampai beli logam mulia 51 kilo. Ini suruh ngaku. Mana ada gitu. Oke lah kalau kita balik nih, kalau kecuali ya Indonesia nih, saya dari ini aja ya, sudut pandang ini sejarah ya. Kalau Indonesia ya bisa maju, kalau ada koruptor atau pemungut pajak seperti Zakheus, si Kebol dalam Alkitab, iya kan, yang manjat pohon mau ngelihat Tuhan Yesus, kalau dia ini itu ya, yang bagi yang aku peras
aku ganti, ya kan? Separuh harta kekayaanku aku berikan kepada orang miskin. Yang aku pernah datang kepadaku, aku ganti 4 kali lipat. Nah, Indonesia bisa maju kalau punya mental seperti Zakheus. Lah kalau kayak Ratu Atut, punya pulau di mana-mana, begitu ketangkep, cuma ada kartu kredit doang, asetnya semua di sini. Mendadak berikut ininya anaknya jadi wakil gubernur, iya kan? Iya. Nah di situ artinya apa? Itu moralitas ya, masih kita ada nggak gitu yang benar-benar mau bertobat lah. Kalau dia nggak bertobat, mana ada sih ngimpi di siang bolong aja nih. Macan Asia apa macan lansia nih, agak oleng juga ini statementnya. Nggak ada penjahat yang mau ngaku sampai ditodong senjata pun inget gak Pak Benny itu ada koruptor dari itu ya, waktu di Ciduk OTT dulu ya, ditangkap di dalam ruang karaoke di Mangga Besar. Ternyata apa? Bilang lagi silaturahmi katanya. Iya, jadi diam-diam maling-maling itu mengembalikannya, Mbak. Boleh ya, terus dikasih ampunan lagi ya. Iya. Iya nggak bisa lah kita berbicara lagi, Mbak, sebagai rakyat, Mbak. Jadi para koruptor ini boleh-boleh saja diam-diam mengembalikan, dan para dirjen pajak dan pegawai pajaknya mungkin nyaman juga, entah itu pajak di bagian pajaknya, entah itu di bagian KPK-nya, nyaman mungkin, Mbak. Ibaratnya uangnya mau dimasukin kemana nanti kalau diam-diam ini, Mbak? Halo? Iya, kalau diam-diam itu uangnya nanti mau dimasukin kemana? Dimasukin ke kantong saya, alhamdulillah akan naik kembali sayanya. Tapi kalau tidak dimasukin ke kantong saya, segelintir manusia yang sudah mengelola negara yang sudah sehat, sudah senang, dari uang rakyat, digaji tanpa beban, dia gaji tetap jalan terus, semua ditanggung oleh rakyatnya. Aduh, kecewa kita kalau uang yang diam-diam dikembalikan, kita nggak tahu uang apanya itu. Jadi kembali lagi, aduh, para koruptornya enak benar. Jadi Presiden Prabowo kok gak Pak Hendrawan. Halo. Iya, Ibu Teti. Presiden Prabowo kok tidak konsisten. Pidatonya kan bilang mau memberantas korupsi sampai akar-akarnya. Iya. Kok sekarang pakai dimaafkan gitu? Ada yang sudah kena stroke sekarang posisinya di kursi roda dan lain-lain. Iya. Terus bagaimana cara mengembalikannya? Apalagi kalau koruptornya gede banget gitu ya. Saya ambil contoh, ini informasinya dari radio, tapi yang ngomong adalah pegiat itu Transparansi Internasional Indonesia. Wah, berapa tahun yang lalu itu dia bilang. Yang jelas sebelum PBB, sekjennya itu kalau sekarang siapa? Antonio Guterres. Nah, sebelum itu Transparansi Internasional ngomong kekayaan Soeharto, dia nggak menyebut korupsi sih, tapi kekayaan Soeharto itu 15 sampai 35 miliar dolar. Bagaimana sekarang Pak Harto di mana sekarang? Kan sudah nggak ada. Kemudian angka itu dipertegas lagi oleh Ban Ki-moon, sekjen PBB sebelum yang sekarang. Sebelum lengser, jadi dia masih aktif. Angkanya persis sama, 15 sampai 35 miliar dolar kekayaannya Soeharto. Terus bagaimana cara mengembalikannya itu? Semua kita tahu lah bagaimana keluarga Cendana itu. Sampai sekarang, waduh, merdeka banget, berapa turunan itu, nggak habis kekayaannya itu. Bagaimana Pak Prabowo yang itu mau diapain itu kekayaan, mengembaliin? Ya begini sih Bu ya, kalau menurut saya aneh sekali ya. Ya masa korupsi
mengembalikan uangnya yang hasil korupsi, tapi dengan diam-diam gitu. Mestinya harusnya transparan ke masyarakat biar tahu. Jadi yang melakukan korupsi sekali lagi tuh jadinya malu gitu loh. Kalau begini diam-diam nggak transparan, nanti duitnya siapa yang terima? Harusnya kita bisa tahu dong, rakyat. Sebagai rakyat kita mau tahu ini korupsi yang proyek mana, orangnya siapa. Kalau diam-diam, ya udah diam aja dah. Gua ini aja dah, gua pulangin ya. Udah jangan bisik-bisik, jangan bilangin gua korupsi, gitu dong jatuhnya. Jatuhnya kayak bingung jadi. Ya udah jangan bilang kayak anak kecil gitu, jadi nggak usah ngomong ya udah diem aja gitu. Aneh gitu. Boro-boro kayak di Singapura, kayak di mana di stempel KTP-nya tuh orang korupsi. Iya. Malah di sini suruh diem aja. Nanti besok-besok kalau korupsi lagi, ini gua korupsi nih, udah lu jadi diem aja ya. Kalau bisa bagi 2 gitu. Jangan begitu lah. Ya kita memang kita akuin selama ini ya presiden yang apapun ya baru Prabowo yang ini ya, yang ada yang begini. Tapi jangan diam-diam, harusnya harus sebenarnya disikat habis. Jadi dia kapok gitu. Boro-boro kayak di Cina ada hukum mati. Malah di sini dibilang diam-diam ya. Bahkan kemungkinan dimaafkan ya. Iya, diam-diam entah maafin gue ya. Nanti Lebaran udah mohon maafan Lebaran ya silaturahmi. Apa itu begitu? Itu aja sih Bu, makasih. Kayak dulu yang pimpinan KPK tuh mungkin dia negonya diam-diam tuh mau dimajuin nggak kasusnya gitu loh kan. Kalau nggak mau ya udah nih minta berapa persen gitu kan. Takutnya kan orang kalau nggak terbuka, orang ada pikiran negatif seperti itu. Jadi menduga terus, orang jadi nggak percaya. Bisa juga kemungkinannya kalau yang korupsinya udah kebanyakan. Jadi kalau misalnya dibuka terlalu terang benderang, wah kita jadi pusing juga. Yang ini maling nuduh maling gitu, masing-masing makanya koruptornya gitu loh. Jadi bingung. Jadi mungkin dikurangin dengan cara begini. Ini kan kemungkinan. Tapi yang paling tahu mungkin Pak Prabowo sendiri lah kenapa mengatakan seperti itu. Itu aja sih. Ya. Makasih. Terima kasih Pak Teddy. Berikutnya Pak Sefem. Selamat siang. Ada Pak Sefem? Ya, dengan Pak siapa? Safri. Pak Safri. Jakarta. Ya. Iya. Silakan Pak Safri. Selamat siang. Iya. Aduh, ini saya dengar jadi pusing juga. Jangan pusing dulu Pak. Ikut pusing ya 7 keliling atau 12 keliling ya. Atau bisa dimaafkan, dikembalikan diam-diam. Kalau ibarat kata dia korupsinya triliun, dia kembaliin 300 juta udah diam-diam ya masuk kantong aja ya. Yang dikembalikan tuh uangnya kemana larinya kalau nggak transparan, nggak terbuka gitu loh. Saya juga mau saya kasih jabatan saya korupsi 10 triliun terus kembaliin 1 triliun diam-diam ya, jangan ngomong ya. Gitu nanti masuk aja ke mana gitu uangnya, dibawa aja ke mana gitu. Kok jadi begitu seorang presiden, cara pikirnya itu loh, cara pikirnya terlalu cetek gitu. Saya aja yang rakyat biasa yang sekolahnya nggak tamatan SMA, zaman dulu SMA, pikiran saya lebih maju, saya pikir. Ganti aja presiden kalau gitu, pikirannya terlalu cetek gitu. Aduh, nggak ngerti nih, Indonesia kapan mau berantas korupsi. Makanya kemarin saya lihat di Instagram itu ada mantan KPK itu, mantan kepala KPK itu. KPK. Katanya tidak mungkin korupsi hilang dari Indonesia. Tidak mungkin itu. Iya, saya lihat lagi seminar apa gitu loh, pembicara gitu. Waduh, mantan KPK itu. Jadi saya pikir nonsens ini Pak Prabowo presiden kita yang baru ini nonsens itu. Omon-omon aja gitu loh. Kok masuk akal? Iya, orang kemana secara korupsinya cara begitu. Indonesia ini jadi apa? Makanya jadi negara koruptor paling wahid di dunia itu. Aduh.
seorang presiden ngomongnya kayak anak SMA gitu, kalah kali sama SMA gitu loh. Baik, Pak jabatannya aja presiden, tapi otaknya, jalan pikirannya nggak seperti presiden. Iya, ya saya kira ya mirip kayak kejadian misalnya kalau Anda ini polisi, aparatur hukum, terus ada kejadian kriminal, ada maling gitu ya, malingnya gimana, lu balikin aja dah, sini sebagian deh gini, kasih gini, ntar lu gue bebasin gitu kan. Kan kasarnya kan sebenarnya kayak begitu, aparatnya dia kok yang pegang dia, apalagi ini presiden. Kok lucu presiden bikin pernyataan seperti itu gitu loh. Ya mestinya kan itu semua dimulai dari yang paling atas dulu, yaitu presiden. Sebenarnya kita harapkan 2 periodenya Pak Jokowi kemarin itu harusnya dari ujung itu harus bersih dulu. Gimana kita bisa ke bawahnya bersih kalau atasnya juga kotor? Itu kan pasti nurun semua ke bawah. Udahlah. Jadi saya sebenarnya terikat, jadi gini loh. Indonesia ini korupsinya udah mendarah daging di mana-mana ya. Dari zaman 79 tahun merdeka itu nggak ada maju-maju kita nih, begini-begini aja lambat sekali, udah lansia kita ibaratnya. Jadi mau tidak mau semua permasalahan ini kan semua berakar ke korupsi. Korupsi itu kuncinya di mana? Di hukum. Tegasnya hukum. Seperti kayak China, seperti negara-negara lain itu semua dihukum. Singapura juga jelas. Orang Indonesia aja kita kalau di sini aja bisa selebor gitu, ketika jalan-jalan ke Singapura juga berani tertib kok. Karena takut sama hukumnya yang tegas. Begitu balik lagi ke Indonesia berantakan lagi. Kuncinya tuh di hukum. Di hukum itu kalau benar itu akan mengatur semua sendi-sendi kehidupan perpolitik dan perekonomian di tanah air ini. Otomatis semua akan beres. Yang penting hukumnya benar. Jadi orang yang bersih, yang benar-benar capable, dia akan memimpin negara ini gitu loh. Ya, komen aja sedikit. Jadi memang benar seperti penelpon komen-komen sebelumnya ya. Kalau saya menyayangkan, saya berharap presiden yang sekarang itu kan tentara ya, ABRI gitu, TNI. Jadi artinya punya sikap yang tegas. Saya rasa orang-orang yang memilih beliau berharap adanya ketegasan sebagai seorang TNI seperti itu. Tapi ternyata lembek bahwa korupsi adalah kejahatan apa tuh waktu itu pernah disebutkan kejahatan luar biasa kalau nggak salah, ya kan? Dan kita masih khawatir rakyat kita itu 200 sampai 250 juta lah kurang lebih. Artinya kalau dibabat-babatin, dihukum mati, dimiskinkan para koruptor, kita tidak akan kekurangan SDM yang bermutu. Nggak usah khawatir. 2000 sampah-sampah masyarakat itu, koruptor-koruptor dari segala tingkat, hukum mati aja. Kalau perlu yang keterlaluan banget, misalkan bertriliun-triliun, eksekusinya depan umum supaya ada efek jerah. Itu yang saya harapkan dari seorang presiden yang TNI. Ternyata waduh, jauh dari harapan deh. Apalagi kemarin saya kesel juga dengernya itu Mary Jane yang mau dieksekusi malah pindah-pindahin. Emang orang Indonesia dihukum mati di luar negeri juga akan ditukar? Kan nggak ada. Iya kan? Ya itu, jadi saya kecewa berat. Padahal intinya gampang, penegakan hukum seperti yang tadi disebutkan. Nah, diharapkan sebagai seorang TNI mantan itu bisa benar-benar terlihat tegasnya, jangan omon-omon. Itu aja, makasih. Ketawa rakyat hidup miskin, dia hidup enak, disikat semua, ya nggak? Kalau disikat semua kan didukung rakyat, benar nggak? Mengusir Kuomintang, nasionalis, kan kacau kan? Membunuh rakyat Tiongkok, disikat habis. Nah itu, jadi Prabowo harus berani, benar nggak? Pasti didukung rakyat, ya nggak? Seperti yang kemarin tuh siapa tuh yang di Afrika sama Kim Jong Un, nggak? Jadi nggak bisa. Mereka ada manusia hidup mewah enak boleh, tapi dapat uang yang benar-benar tidak. Itu namanya hak asasi. Tapi udah mewah, itu tanpa seperti kan banyak sekali gali-gali nggak mau pajak. Saya dengar sih begitu, benar? Gali-gali tambang. Nah, kalau gini mana keadaan Prabowo? Apa dia seorang tentara, dia harus berani buktiin pasti didukung rakyat, jangan takut. Kok nggak dia? Pamo dia jatuh, benar? Dia mesti contoh mau cetung, benar nggak? Tapi sekarang kan tuh dia punya foto pajang di channel dia nggak? Nah, itu mesti berani. Jadi Prabowo berani meninggalkan nama yang wangi buat semua bangsa Indonesia. Nah, itulah pandangan Akong.
untuk menyita aset koruptor kan lebih bagus, lebih kuat kedudukannya kalau ada undang-undangnya, yaitu penyitaan aset itu. Kalau bisa diberlakukan, bicara sama legislatif, udahlah diberlakukan aja lah, tidak perlu ditunda-tunda. Karena ini urgent atau sifatnya segera. Karena koruptornya ada lagi dan jumlahnya itu besar. Kan sudah saya bilang, setelah kemarin 300 triliun rupiah, ada lagi dugaan itu 260 triliun rupiah total di beberapa kementerian, pengadaan barang dan jasa. Itu kemungkinan ada korupsi. Dan ini kalau ada lagi nantinya, iya kalau nggak disita asetnya ya ujung-ujungnya rakyat yang kena pajak naik lagi. Lalu apa? BBM dibatasi dinaikin, akhirnya barang-barang dan jasa benar naik, sembako benar naik dengan otomatisnya, biaya indiden itu benar naik. Kayaknya rakyat banyak yang kena secara meluas, yang menengah ke bawah menderita banget, mayoritas lagi jumlahnya. Ini bahaya kalau ini. Angka kriminalitas meningkat loh. Ya, penodongan, main tusuk-tusuk aja itu terjadi di nggak jauh dari Pesanggerahan sini. Orang kelaparan minta makan uang nggak dikasih, ditusuk langsung yang nggak ngasih. Itu terjadi bener. Belum lama, bulan November kemarin tanggal 10 kurang lebih. Itu kan kriminalitas itu makin banyak. Ya bagaimana kalau yang dipajaki rakyat terus tambah menderita, tapi koruptornya dihukumnya ringan, enak-enakan, masih kaya lagi, dihukumnya ringan. Begitu udah keluar lapas, jarang masih kaya raya. Padahal uang pajak kita tuh yang dikorupsi, yang dimaling. Yang penting koruptornya nggak usah diminta-minta nyerahin. Itu undang-undang diberlakukan, penyitaan aset dan membudi yang terbalik, ngomong sama legislatif, segera diberlakukan. Lalu diterapkan dengan jujur dan adil, tidak pilih kasih lagi. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Agung atas komentarnya. Yang lainnya silakan mitra bisnis, masih ada waktu. Apa komentar Anda? Pak Gundolo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Iya, silakan Pak Gundolo. Iya, kalau menurut saya sih sebaiknya Pak Prabowo jangan jangan diupload ke media, ke umum hal-hal seperti ini. Tapi langsung aja terjunkan tuh pasukan senyapnya, cari orang-orang yang bermasalah, yang koruptor. Nggak usah pakai banyak omong, banyak channel, langsung tangkep. Begitu udah ketangkap semua, baru kita upload nih. Ternyata banyak banget untuk busuk di dalam negara ini seperti itu Mbak. Jadi kan lebih enak. Nah kalau kayak orang disuruh mengembalikan, nggak ada yang mau Mbak. Jangan balikan, udah ketahuan dihukum sekian tahun, bahkan sampai hukuman mungkin seumur hidup aja pada disebut nih. Contohnya si Rafael Alun ya, kan sampai sekarang naik kasasi tuh, minta harta ini kembalikan. Orang ketahuan korupsi masih cari celah hukum lagi, gitu. Politisasi itu tadi Mbak, langsung langsung dicari lah, pakai pasukan senyap, gak usah pakai rencana ini itu, gitu ketangkep. Udah, kalau emang berniat hukum mati sebagai efek jerah, mungkin sebagai salah satu contoh ya, biar yang lain benar-benar kapok. Tapi kalau nggak berani hukum mati ya minimal seumur hidup lah, sama miskinkan semua harta keturunannya, baik itu anak, istri, suami, kakak, adik, saudara, orang tua, seperti itu Mbak. Terima kasih. Udah salah ya diproses lah. Masalah nanti mau dihukum 15 tahun, hukum berapa tahun itu terserah, tapi mesti diproses ya. Dan pengembalian uangnya itu kayak Corazon Aquino ya, sampai ke Swiss pun dikejar itu Bu ya. Kaitannya Presiden Marcos waktu itu ya. Walaupun agak alot, bahkan kalau nggak salah kedengan nggak sampai berhasil diambil, tapi sebagian besar kekayaannya Presiden Marcos waktu itu udah diambil ya. Jadi boleh dibilang keluarga Marcos sudah membayar lah hutang-hutangnya pada Filipina ya. Maksud saya kalau bisa Pak Prabowo seperti itu ya, kalau mau diampuni atau diskon korupsi atau apanya boleh, tapi diproses hukum ya. Itu keadilan Bu ya. Benar-benar diperjuangkan sebisa mungkin 100% dikembalikan. Hukumannya berapa tahun sih pasti ada. Kalau sampai nggak bisa ya paling nggak sebagian besar lah diproses, dan nggak boleh diem-diem Bu ya. Rakyat mesti tahu, misalnya ada korupsinya berapa ratus triliun ya dikasih tahu lah. Masa diem-diem itu kesannya tuh negatif Bu ya. Iya. Apalagi yang ngomong itu pemimpin ya. Saya harap sih Pak Prabowo seperti Presiden Corazon Aquino ya di Filipina, atau Nelson Mandela di Afrika Selatan, berani tegas ya. Mengampuni bukan berarti segala kesalahannya semua impas, bukan begitu Bu ya. Tetap mesti diproses secara hukum kesalahan-kesalahannya, supaya jadi nanti selanjutnya tidak terulang lagi. Makanya disebut forgiven but not forgotten gitu Bu. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih Tommy yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.